Baik, selamat siang. Kita lanjutkan kuliah kita ya terkait dengan sequential. Ya, kita kemarin masuk di bagian ya perbedaan antara wire dengan register. Ya, ini memang sering terjadi confuse ya kapan kita menggunakan wire dan kapan kita menggunakan register. Ya. Nah, seperti kita ketahui, pertama wire sendiri digunakan untuk penghubung berbagai komponen. Jadi dia berupa koneksi. Ya. Kemudian wire digunakan untuk menghubungkan output modul dengan bagian lainnya di dalam rancangan. Ya. Jadi kalau antar modul kita menggunakan wire. Ya. Jadi misalnya di dalam satu Verilog kita punya berapa modul, di level yang sama itu kita menghubunginya dengan wire. Kemudian wire harus di-assign oleh sesuatu dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan nilai tertentu. Jadi dia harus di-assign, gunakan syntax assignment. Ya. Kalau dia tidak di-assign floating, maka itu jadi error. Jadi biasanya mulai dari node itu, rangkaian ke depannya itu akan hilang ketika kita sintesis. Ya. Kemudian wire sendiri, ya, kita lanjutkan. Wire tidak dapat digunakan sebagai target assignment dalam block always. Jadi kalau di dalam block always, dia nggak bisa ditaruh di bagian yang kiri. Ya. Ya, kalau di bagian kiri dari block always itu harus menggunakan register. Seperti sudah lihat di bagian bawah ini, I sendiri ini sini harus ada dalam bentuk register. Meskipun rangkaian kita buat adalah rangkaian combinational. Ya. Kemudian wire hanya bisa digunakan untuk memodelkan rangkaian combinational. Ya. Ya, terutama di syntax assign, ya, kita menggunakan bagian A ini adalah sebagai wire. Ya. Ini sebagai contoh, di sini assign A sama dengan B and C, ya A ini sendiri adalah wire. Ya. Kemudian rek sendiri ya sama dengan wire, tetapi rek dapat menyimpan informasi state seperti pada register. Ya. Kemudian register tidak dapat digunakan sebagai output dari modul. Kemudian rek adalah satu-satunya yang diperbolehkan sebagai target assignment dari block always. Jadi kalau untuk block always, kita menggunakan rek. Kemudian rek adalah satu-satunya yang diperbolehkan sebagai target assignment dari block initial. Ya, initial ini kan sebenarnya sama dengan always ya. Jadi di dalamnya dia menggunakan prosedural. Ya, jadi dia dieksekusi secara berurutan, sekuensial. Makanya di ujung kanannya harus kita definisikan sebagai rek. Sebagai contoh di sini J sama dengan binary 1. Maka J-nya kita definisikan sebagai rek. Ya. Kemudian rek tentunya berlawanan dengan wire, dia tidak dapat digunakan sebagai target assignment untuk keyword assign. Ya. Rek dapat digunakan untuk membuat register ketika digunakan pada block always. Ya. Ya, jadi kalau kita gunakan block always, ya, kemudian rek dapat digunakan untuk membuat rangkaian kombinasi. Kalau ini dia membuat rangkaian combinational, ya seperti ini. Jadi yang A-nya adalah rek. Kalau dia menjadi sequential, maka di sini harusnya always push age clock seperti itu. Ya. Itu dia akan menjadi register. Ya. Kalau ini dia rangkaian combinational. Ya. Tipe wire dan rek dapat ditukar untuk beberapa kondisi berikut. Jadi kadang boleh kita pakai wire atau boleh juga kita pakai rek. Ya. Jadi di bagian kanannya, maksudnya di bagian sini kanan, ya, itu boleh menggunakan rek atau wire. Kemudian sebagai input dari modul juga bisa rek
atau wire. Ya. Ini timing dari clock, mungkin kurang relevan. Oke, berikutnya saya harapkan sudah paham tentang penggunaan wire dengan rack dan perbedaannya. Atau sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat sequential, ya, yaitu kita membuat state, finite state machine dengan melee atau more, kemudian juga secara implisit maupun eksplisit. Ya. Nah, pada prakteknya ada cara yang mudah, ya, cara mudah untuk membuat controller, yaitu dengan menggunakan fixed state. Ya. Kalau dia sudah fixed state-nya, ya, kita bisa membuat rangkaian perubahan state-nya itu, ya, dengan menggunakan counter nantinya, ya. Jadi tidak perlu mendefinisikan state 0, state 1, state 2, tapi kita cukup membuat counter saja, ya. Karena counter pada prinsipnya dia akan berubah, ya, setiap clock cycle, ya. Jadi di sini didefinisikan bahwa fixed state, jadi perubahan state tidak memiliki kondisi, namun berlanjut dari 0 ke 1. Jadi dia tidak ada syaratnya, dia tidak ada syarat, ya. Jadi dia misalnya berubah dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu selalu terus terjadi. Ya. Nah, ini dapat disederhanakan dengan menggunakan counter. Nah, ini metodologi perancangannya, ya. Yaitu pertama kita membuat timing diagram modul controller yang akan dirancang. Jadi kita mulai dengan timing diagram. Kemudian kita hitung jumlah state maksimum yang diperlukan, ya. Nah, ini akan menentukan nanti berapa lebar dari counternya. Misalnya dia punya state 16, ya. Kalau 16 berarti kita berapa bit state-nya? Counternya berapa bit? Berapa bit counternya? Kalau 16 state? Berapa? 4. 4, ya. Kemudian tentukan nilai output untuk setiap state. Jadi setiap state-nya kita harus tentukan output-nya. Kemudian buatlah kode Verilog counter dengan mulai Verilog dengan nilai maksimum sesuai dengan nilai maksimum state yang ada. Nah, untuk buat counter, contohnya seperti ini. Saya rasa saudara pasti bisa, ya. Cukup sederhana. Jadi posage clock, ya. Kalau dia reset dia di 0. Kalau dia mencapai maksimum, ya. Kalau contoh di sini adalah state maksimumnya 5 misalnya. Maka counter juga di reset jadi 0 ketika 5. Di luar dari itu, counternya naik terus, ya. Kemudian langkah selanjutnya, buatlah rangkaian combinational yang mendeskripsikan output untuk setiap state. Ya, jadi setiap state itu apa yang terjadi, ya, kita buat dengan rangkaian combinational. Sama seperti kemarin kita pakai assign state, misalnya seperti ini. Ya. Misalnya assign state 4 ketika counter 4. Ya. Berarti sinyal state 4 ini akan 1 ketika counter menjadi 4. Ya. Terus misalnya kita membuat kontrol state 5. Ya. Maka ketika counter menunjukkan nilai 5, dia akan menjadi nilai 1. Ya. Nah, state 5 ini ya adalah kontrol yang kita pakai. Ya, alternatif lain tentunya kita bisa untuk menentukan tadi sinyal control state karena dia combinational. Kita juga bisa melakukan dengan always, ya, always seperti ini, always bintang, berarti semua kondisi counternya ketika dia misalnya di sini 3, maka state 3 kita aktifkan 1. Di luar itu, state 3, sinyal control state 3, kita assign dengan 0.
Nah, kode lengkapnya seperti ini, ya. Misalnya di sini adalah counternya, kita udah tentukan bahwa dia ada 5 state, ya. Kemudian dia akan selalu menghitung dari 0 sampai 5. Kemudian di state-state tertentu, misalnya di state 4, ya, dia melakukan akan mengeluarkan sinyal 1. Di state 5 dia mengeluarkan sinyal 1, maka ini merupakan sinyal counter. Kemudian bisa juga dengan cara lainnya menggunakan counter, misalnya di state 3, ya. Seperti itu. Nah, terakhir test bench-nya sendiri, ya. Kita bisa membuat test bench-nya di sini counter control test bench, ya. Kemudian kita masukkan modulnya counter control, inputnya adalah clock dan reset, ya. Kemudian count, nilai count-nya, kemudian state-nya, state 3, state 4, dan state 5. Nah, pada kondisi awal, ya, clock-nya kita buat 0, kemudian reset juga 0. Kemudian di clock-nya sendiri ini setengah periodenya 100, ya. Berarti ini periodenya ada 200 time unit, ya. Kemudian dia setelah 200 resetnya naik 1, berarti mulai aktif, ya. Kemudian desain dieksekusi yang counter tadi. Sehingga hasilnya seperti ini kalau kita lihat di terminalnya, ya. Ya kita monitor nilai time-nya, sini ada time. Kemudian nilai counternya bisa kita monitor, nilai state 3, state 4, state 5. Dan ini waktu simulasinya, kita lihat di sini, ya ketika time 0, nilai count masih X, state semua X, kemudian setelah di reset, di 100, semua jadi 0, kemudian di 300, count-nya jadi 1. Kemudian nilai kontrol tidak ada yang naik. Ketika count sama dengan 3, state 3, 1. Ketika count sama dengan 4, state 4, 1. Ketika count sama 5, state 5, 1. Ya, begini seterusnya. Ya. Kita bisa lihat di timing diagram juga, ya. State 1-nya. Ya, ini yang tadi state 3, state 4, state 5. Jadi 1 di waktu lain mereka nilainya adalah 0. Baik, nah itu yang kontrol dengan fixed state. Ya. Kira-kira di sini ada pertanyaan?